Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bertemu lagi pada praktikum jaringan komputer kita ya. Kita kali ini akan melanjutkan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sebentar akan saya share dulu. Oke, kita akan belajar simulasi jaringan nirkabel ya. Nah, kenapa kok kita perlu belajar ini? Karena sekarang semuanya sudah serba nirkabel, serba WiFi ya. Jadi Anda juga harus paham minimal konfigurasinya tahu ya, minimal konfigurasinya tahu. Nanti untuk teori dibaliknya itu sudah disampaikan oleh Pak Amin dan Pak Wahyu sebelumnya ya. Oke, sekarang kita tinggal mensimulasikan ya. Jadi pada dasarnya jaringan komputer nirkabel atau WiFi ya itu sama dengan layer 1 OSI yaitu media transmisi ya, media transmisi. Jadi yang sebelumnya kita belajar itu menggunakan kabel, sekarang kita gunakan radio medianya, kita pakai udara ya. Nah, untuk mensimulasikannya di paket tracer di bawah ini ya, di network device ya, di bagian bawah ini kita pilih yang wireless device ya. Di network device kita pilih yang wireless device. Nah, di sini ada banyak perangkatnya. Kita pilih yang ini aja. WR300N ya, WRT 300N. Jadi kalau ada W-nya itu dia biasanya kode untuk wireless. Kalau ada R-nya dia kode untuk router ya. Jadi kalau di sini WR maka dia bisa berfungsi sebagai wireless, juga bisa berfungsi sebagai router ya. Tahu router ya? Kalau router menghubungkan network yang berbeda, kalau switch menghubungkan network yang sama. Oke. Nah, sekarang kita akan konfigurasi si WRT-nya ini ya, WRT 300N. Oke. Kita klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Sebentar, saya akan share screen saja. Oke, akan muncul seperti ini ya. Oke, di sini kita langsung ke menu GUI-nya biar mudah ya. Nah, di sini ada setup ya, ada setup di sini, kemudian di sini. Nah, di sini sudah support DHCP server ya, sudah support DHCP server. Jadi di sini di si router ini ya, wireless router ini sudah bisa memberikan IP secara otomatis kepada si kliennya nanti ya. Di sini kebetulan settingnya adalah 98.01 ya. Ini kita berikan default saja ya. Nanti untuk tugasnya akan berubah ya. Nanti silakan dilihat di tugasnya. Oke, kemudian di sini kita enable drivernya sudah by default. Kemudian di sini startnya itu dari 100. Maka nanti perangkat pertama nanti kita akan pasang laptop, dia akan dapat IP-nya 192.168.0.100. Nah, ini mau Anda bawa silakan ya, boleh. Yang pasti satu ini adalah alamatnya si wireless-nya, wireless routernya ya. Kalau 100 nanti ini alamat kliennya. Sebanyak 50 ya. Berarti nanti terakhir itu alamatnya 168.0.150. Nah, ini bisa juga Anda ubah ya. Berapa maksimalnya Pak? Ya tergantung. Kita subnetnya berapa nih? Kalau 25.25.25.0 berarti maksimalnya berapa? 254 ya. Nah, ini kan sudah jelasnya sama Pak Wahyu sama Pak Amin kemarin ya. Silahkan Anda coba sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke wireless. Ya, tadi setup untuk IP address-nya, sekarang kita masuk ke wireless. Nah, di wireless di sini, ini yang perlu Anda perhatikan ya. Mungkin sedikit berbeda nanti, beda merek ya, beda merek, beda brand, mungkin sedikit berbeda, tapi intinya sama. Di sini ada network mode. Modenya dia mau mix. Jadi wireless itu ada beberapa protokol, beberapa standar ya. Kalau kita mainnya di 2,4 GHz ya, itu ada BGN ya, BGN. Nah, apa itu bedanya? Silakan Anda googling ya, atau Anda buka kembali materi yang diajarkan oleh Pak Wahyu dan Pak Amin kemarin ya. Kemudian SSID, Service Set Identifier, itu adalah nama WiFi-nya ya, nama WiFi-nya. Nanti Anda setting seperti ini ya, nama WiFi-nya ya. Nama Anda, garis bawah, kemudian NIM Anda.
Ini. Misalnya ini contoh ya, contoh. Kemudian bandnya, nah bandnya ini kita buat yang standar saja, ya 20 MHz channel. Kemudian, nah ini ada channelnya ya. Nah, di frekuensi 2,4 GHz kita punya beberapa channel, namanya non-overlapping channel. Ya, bentar kita coba lihat di sini non-overlapping channel 2,4. Ya, nah seperti ini contohnya. Oke, nah mana. Seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada channel-channel nih. Channel 1 itu dia frekuensinya mulai dari 2,4 GHz sampai 2420 GHz. Channel 6 2430 sampai 2450. Channel 11 2450 sampai 2470. Nah, adalah di sini tidak overlapping ya. 1 6 11 ya. Misalnya kalau saya pasang di 3 6 11 Pak, bagaimana? Kita lihat 3 di sini. 3 di sini. Nah, ini ada sedikit yang overlapping di sini. Nah, overlapping di sini akan dapat menyebabkan yang namanya paket collision ya. Jadi ibaratnya channel ini adalah jalan, ada jalan ya. Anda bisa bayangkan misalnya ini adalah jalan layang yang bersusun, ada 11 tingkat, 11 susun atau 11 lajur, ada 11 lajur ya. Nah, jalannya ada 11 meter ya, ada 11 meter, setiap 1 meter dikasih marka 1 meter teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian ketika Anda menggunakan channel 3 dan channel 6, maka ada sebagian data Anda yang nanti overlapping ya. Jadi ada sebagian data yang dikirimkan melalui channel 3 akan menggunakan sedikit jalur-jalur 6 dan seterusnya. Nah, apalagi 5 dengan 6 ini kan overlappingnya besar sekali ya. Nah, overlapping seperti ini akan menyebabkan namanya paket collision. Paketnya tabrakan, menyebabkan rusak dan itu akan menyebabkan internet Anda lambat ya. Jaringan Anda akan lambat karena banyak data yang rusak. Ya, seperti itu ya penjelasannya untuk channel. Jadi sebaiknya kalau kita main di frekuensi 2,4 GHz itu channelnya Anda set 1, 6 atau 11. Nah, kemudian di beberapa perangkat itu ada setting auto. Betul di sini nggak ada ya. Ada setting auto. Nah, auto itu dia akan otomatis mencari channel yang overlappingnya dia paling kecil. Gitu. Itu otomatis ya. Bagus Pak. Bagus dalam kondisi tertentu ya. Misal begini, satu ruangan Anda punya 3 akses point, semuanya di auto ya. Maka ketika misalnya mati, mereka mati bareng ya. Ketika nyala, mereka nyala bareng, listriknya nyala bareng, mereka semua akan menempati channel 1. Nah, itu masalahnya ya. Sampai salah satu Anda restart. Anda restart, ketika dia membaca, oh channel 1 sudah ada yang pakai, maka dia akan mencari channel lain yang non overlapping setelah di restart. Kalau belum di restart, ya semuanya akan sama di channel 1, malah tabrakan datanya. Oke, itu penjelasan tentang channel ya. Kemudian SSID broadcast, nah ini kita bisa enable disable. Kalau kita disable, maka nanti wifi-nya nggak muncul namanya. Tapi Anda bisa konekin. Kalau Anda tahu namanya dan Anda tahu passwordnya, itu bisa. Tapi cuma dia nggak di broadcast saja. Gitu ya. Kalau enable, ya dia kelihatan di broadcast. Oke. Kemudian masalah wireless security. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Ini adalah untuk enkripsi untuk mengamankan data Anda yang dikirimkan melalui WiFi. Kenapa kok dia harus diamankan? Karena kita tidak bisa membatasi data yang dikirimkan melalui WiFi. Karena WiFi dia menggunakan sinyal radio yang radiusnya, jaraknya kita nggak pernah tahu. Ya, bisa jadi dia jaraknya 10 meter, 20 meter, dan seterusnya. Tergantung powernya. Nah, maka itulah kita perlu mengamankan data kita. Ya, maka di sini saya pilih yang personal saja. Kemudian enkripsinya Anda boleh pakai ASTKIP terserah ya. Pilih aja salah satu. Untuk saat ini nggak ada bedanya. Ya. Kemudian passphrase, passwordnya. Ya, saya masukkan NIM saya. Ini contohnya. Ini contohnya NIM saya. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian sudah kita save setting. Oh iya, yang tadi belum kita save setting ya. Kita lihat. Jangan-jangan hilang. Ah, hilang kan? Johan 090101. Oke. Network mode-nya terserah. Anda mau pakai yang mana. Ya.
Kemudian radio bandnya kita buat standar. Kemudian channelnya 1. Oke, kita shift. Nah, dah. Oke, udah jadi. Security-nya sudah. Yang lain-lain sementara kita buatkan. Biarkan dia standar saja. Oke, sekarang kita lihat di sini. Udah siap. Dan kita akan tambahkan end device-nya berupa laptop. Ya. Nah, sebelumnya agar bisa connect laptop ini perlu kita konfigurasi, perlu kita setting ya. Apanya Pak yang disetting? Anda lihat di sini dia masih menggunakan Ethernet ya, gigabit Ethernet. Ini pakai kabel, nggak ada WiFi-nya. Kita harus ubah dulu ya. Nah, agar bisa mengubah kita harus matikan dulu si laptopnya ini ya. Jangan lupa dimatikan. Kemudian ini digeser, pindah ke sini ya. Dia bolong, lubang. Kita kasih WPC 300N. Nah, nih modul 24 GHz wireless interface ya, ini untuk WiFi-nya. Ya. Jangan lupa dinyalakan lagi. Tik. Nah, ini udah nyala lampunya. Kalau dia udah nyala, kita langsung ke desktop, kita lihat di IP configuration. Oh, di wireless dulu. Di wireless dulu ya. Nah, ini dia belum connect. Kita connectin dulu. Kita refresh di sini. Karena tadi kita pilih untuk broadcast SSID, maka muncul nih. Nah, muncul kan SSID saya konekin. Nah, ini masukin passwordnya. Ya, passwordnya tadi NIM saya. Ini contohnya ya. Nanti sesuaikan dengan NIM Anda masing-masing. Oke, dah. Anda lihat ini sudah terhubung. Ya, sudah terhubung nih. Sudah ada kabelnya. Oke, sekarang kita lihat di IP-nya. Ya. Nah, ini Anda perhatikan. Ini kita sudah dapat IP otomatis dari si access point-nya tadi. Ini namanya access point. Wireless namanya access point. Ya. Nah, tadi kan settingnya mulai dari 100. Nah, ini kita dapat 100 nih. Ini sudah benar nih. Ya. Oke, sekarang kita tes seperti biasa. Kita tes kirim data dari sini ke sini. Oke. Sukses ya. Nah, oke. Sekarang ini sudah selesai ya. Kemudian eh maaf. Soalnya karena tadi di sini ini ada N laptop ya, N di terakhir NIM plus 3. Nah, tadi kebetulan digit terakhir saya adalah 1, maka saya harus bikin 1 plus 3, 4. Oke, kita akan tambahin lagi laptop 1, 2, 3, dan 4. Oke, saya geser ke tengah. Ya, oke, laptop 1, saya ganti modulnya. Oke, saya nyalakan, saya konekkan, refresh. Oke, connect. 09 111 itu 0001. Ini contohnya NIM saya, misal. Ya. Oke, harusnya dia dapat IP 102. Oh, sorry, 103 ini sudah. 103. Ya. Kok acak, Pak? Nah, nanti kita cek di apa namanya? Di HCP server nanti ya. Sekarang kita konekin dulu aja yang lain. Oke, kita matikan, kita ganti modulnya. Kemudian kita konekin WiFi-nya. Refresh. Connect. Masukin passwordnya. Nah, sudah nih, connect nih dia kan. Noh, connect. Cek IP-nya 104. Oke, terakhir kita ganti modulnya, kita nyalakan, kita kodekin WiFi-nya. Mana nih? Ayo, ayo. Nah, udah lama ya. Oke, bisa nih. Oke, 09 itu 001. Oke, connect. Sudah dia udah connect ya. Cek IP-nya 105. Oke, nah ini sudah connect semuanya. Dan sekarang kita tinggal tes pengiriman datanya. Nah, ini yang saya pengen Anda perhatikan. Ya, pada WiFi data itu dikirim secara broadcast. Ya, perhatikan. Ya, saya kirim data dari sini laptop 2 ke laptop 1. Ya, oke. Anda lihat nih. Tes. Ya, pertama di sini ada data apa ini kita lihat. Di sini ada data broadcast. Ya,
dia membroadcast dia dari 0100 yang ini ya, laptop 0 ke 01 ke routernya. Oke. Dia formatnya apa? ICMPO ini ping. Ini paket ping ya. Oke, sekarang yang ini. Ini paket kita yang tadi kita kirimkan. Ini yang kita kirimkan. Nah, dia dikirim ke sini ya. Nah, tadi kan kita mau kirim ke laptop satu nih. Nah, pertama dia nggak tahu alamatnya ya. Seperti kemarin waktu kita masih main-main pakai switch ya. Nah, perhatikan. Di broadcast dia kan semuanya dikirimin data. Oke. Data apa ini? Ini adalah data apa ini? Data apa ini kah? Oh, nggak ada broadcast. Nah, perhatikan di sini ini centang satu. Oh, ini datanya tadi ya, pingnya. Ini ping yang tadi. Oke, dia centang. Oke. Nah, sekarang ini data yang tadi kita kirimkan yang hijau, ya, yang hijau kita kirimkan. Perhatikan. Nah, dia dikirimkan ke semua device, di broadcast, ya. Mungkin Anda pernah mengalami di satu tempat, satu ruangan, satu kelas, misalnya WhatsApp-nya bunyi bareng. Nah, gitu. Kenapa seperti itu ya? Karena seperti ini, dia di broadcast datanya, ya. Di broadcast datanya. Oke, ini kan tujuannya nih. Tujuannya 104. Ini tujuannya, maka dia yang ini bukan tujuannya, dia di drop, ya. Yang tujuannya, maka nanti dia akan nge-replay, dia akan balik ke akses poinnya. Perhatikan. Nah, balik akses poinnya. Tapi karena ini bukan tujuannya, maka dia di drop. Tujuannya kan ke laptop 2 ya. Perhatikan dia. Nah, di broadcast lagi. Nah, ya. Sekarang kembali ke kedua. Oke, ini baru dia dikirim ya. Tadi itu masih dia mencari jalur ya. Ini sekarang paketnya yang warna coklat ini, yang warna coklat. Nah, dia di broadcast, tujuannya ke sini dia. Nah, sekarang dia udah tahu dia akan di broadcast balik. Oke, successful. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan bahwa di WiFi itu semuanya di broadcast. Itulah mengapa kita perlu mengamankan data kita di WiFi ya. Jadi sebenarnya saat ini kalau kita connect ke WiFi itu perangkat kita, HP kita, laptop kita itu sebenarnya nerima data banyak sekali. Nggak percaya Anda boleh nyalain Wireshark. Ya, silakan Anda download software namanya Wireshark, Anda nyalain. Nanti itu dia akan monitor, akan muncul terus nanti di sana. Jadi ada paket yang di broadcast seperti itu. Nah, apa jadinya jika paket itu tidak kita amankan, kita dienkripsi, tadi yang kita pakai AES atau TKIP, ya maka orang lain bisa membuka paket kita. Itu bahayanya, ya. Oke. Nah, itu untuk penjelasan materi kita kali ini. Sekarang untuk tugasnya Anda, silahkan Anda buat video yang semacam saya ini, ya, penjelasan seperti ini sesuai dengan soal yang ada di sini. Oke, ya. Jangan lupa perhatikan batas waktu pengumpulan tugasnya ya. Oke, baik, sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.